Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda semua dalam siaran Good News malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya memberikan judul perenungan yaitu Ikatan Sejati. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai ikatan sejati, tentunya satu ikatan atau suatu hubungan melibatkan dua pribadi. Dan hubungan ini harus kita pelihara, bahkan harus kita jaga supaya tetap harmonis. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara sebagai tubuh Kristus, kita harus memiliki ikatan atau hubungan yang sejati dengan sesama kita, terlebih dengan saudara seiman kita, sehingga memperkuat persatuan. Hubungan yang seperti apa? Tentunya hubungan yang saling membangun, saling menasehati, saling menolong, saling menopang, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kita bersama bertumbuh di dalam Tuhan dan dengan satu tujuan yaitu mempermuliakan nama Tuhan lewat perkataan dan tindakan kita dalam hubungan tersebut. Apakah hal ini mudah Bapak Ibu Saudara? Tentunya hal ini tidaklah mudah. Kita harus membayar harga, kita harus menyangkal diri, kita harus meminta kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kita mampu untuk merendahkan hati kita. Bahkan kita tidak boleh merasa diri itu lebih baik, lebih menonjol, lebih dari segala-galanya di antara lingkungan sekitar kita. Nah, sebab persatuan di dalam tubuh Kristus adalah kehendak Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu adalah satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi kita perlu sadari bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kekurangan dan kelebihan. Oleh sebab itu di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, kita harus saling melengkapi, yang kuat harus membantu yang lemah, sehingga mempererat ikatan persaudaraan di dalam Tuhan. Karena itu malam hari ini kita akan sama-sama belajar untuk memiliki ikatan yang sejati. Setiap anggota tubuh Kristus itu harus melakukan apa saja. Yang pertama saya catat di sini yaitu terikat dengan kebenaran. Kita akan sama-sama lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, poin yang pertama, ketika kita ingin memiliki ikatan yang sejati, kita harus terikat dengan kebenaran. Jelas di dalam ayat Nats dikatakan bahwa persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Jadi setiap anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara, harus terikat dengan kebenaran. Kebenaran ini akan menghasilkan terang, dan hasilnya hidup di dalam terang, ya, hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, dia akan selalu tertutup, ya, sehingga ketika mereka ada dalam satu komunitas, maka akan muncul perpecahan, perselisihan, ya. Dan kita akan lihat bersama bahwa pentingnya untuk kita mengisi hidup kita dengan kebenaran, agar semakin hari kita akan semakin terikat kepadanya. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan tentunya. Menghidupi firman Tuhan dan melakukannya dalam seluruh kegiatan yang kita lakukan akan membuat hidup kita dibimbing Roh Kudus ke jalan-jalan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan yang lalu saya pernah mengatakan bahwa setiap orang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat dikatakan bahwa orang itu sudah tahu kebenaran. Tapi tidak semua orang Kristen yang sudah tahu kebenaran itu mau hidup di dalam kebenaran. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, status kita adalah
sebagai orang benar. Tapi proses untuk menjalani hidup di dalam kebenaran tetap harus kita lakukan. Apakah cukup untuk 1-2 hari saja? Tidak. Tapi belajar setiap hari dari waktu ke waktu. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kita memiliki ikatan yang sejati dengan sesama kita, yaitu adanya ketundukan. Kita mau lihat di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-15, 2 Korintus 6 ayat 15. Saya akan bacakan buat kita semua. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang yang tak percaya? Ya, di sini kita lihat perbedaan antara Kristus dan Belial, antara orang percaya dan tidak percaya. Perbedaannya apa Bapak Ibu Saudara? Perbedaannya hanya satu, yaitu adanya kerendahan hati. Hidup di dalam kerendahan hati itu tidak datang atau didapat secara instan Bapak Ibu Saudara, tetapi perlu latihan, perlu komitmen, perlu untuk menyiapkan hati kita, untuk kita mau diproses. Ya, prosesnya apa? Mungkin kita dilukai sesama kita digores, kita diremukkan, bahkan mungkin kita dihancurkan. Ingat, perlu yang namanya latihan. Latihannya berapa lama? Ya latihannya sampai benar-benar kita lulus. Kita bisa mengampuni, kita bisa mudah memaafkan. Ya, kita harus percaya ketika kita mau, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk dapat menanggungnya. Di dalam Filipi 2 ayat 8, di situ dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, yaitu Kristus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus adalah teladan sejati dalam kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Dia yang adalah Tuhan, Allah, rela untuk menjadi manusia sama seperti kita orang-orang berdosa. Ya, dia rela melepaskan tahtanya, dia mau merendahkan dirinya, melepas haknya hanya untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hal ini dilakukan karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Ini adalah bukti penundukan diri yang Kristus lakukan kepada Bapa. Merendahkan diri memang bukan perkara mudah. Diperlukan kebesaran jiwa untuk melakukannya. Kita perlu berlatih untuk merendahkan diri. Dan kita harus belajar untuk menganggap orang lain itu lebih penting daripada kita. Ya, khususnya di antara orang-orang percaya. Jikalau kita mengikatkan diri pada seseorang yang tidak mempunyai ketundukan kepada Allah, maka kita bisa menjauh dari Allah. Karena itu, waspadalah Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita terikat. Kita mengikuti orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah. Ya, dalam hal ini khususnya perkataan, perbuatan, dan pandangan hidup. Karena itu malam hari ini kita bersama-sama belajar. Mari milikilah kebenaran dan hiduplah dalam kerendahan hati. Sehingga ikatan kita menjadi kuat untuk sesama kita. Amin. Buat firman Tuhan, kita akan sama-sama tutup perenungan malam hari ini dengan doa. Saya akan berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu malam hari ini. Ajar setiap kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau rindu kami boleh bersatu, terutama untuk sesama rekan seiman kami. Satukan setiap kami Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Bahkan kami mau belajar untuk saling merendahkan diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini boleh termatrai dalam kehidupan kami dan boleh menjadi ingat-ingatan kami. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu ini, Tuhan teguhkan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.